Selamat siang, nama saya Beni Sardo, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan penegahan korupsi politik yang disusun oleh dosen Dedi Mulyadi dan dosen Muhammad Rendi Ardiyandi. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaruan hukum. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan UUD 1945 mengamatkan juga usaha pembaruan hukum di Indonesia. Sri Somantri pernah mengibaratkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukumnya diibaratkan rel dengan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. Pembaruan hukum yang dilakukan sebaiknya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa bangsa. Selain itu, dalam pembaruan dan pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya, nilai-nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pembaruan hukum harus didasarkan pada pendekatan humanis, kultural, religius yang rasional dan berorientasi pada kebijakan, polisi, oren, aparat. Oleh karena itu, kebijakan hukum bukan hanya sekadar produk hukum yang merupakan produk politik, melainkan harus menghasilkan undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukan perubahan terhadap konstitusi UUD 1945 sebagai keniscayaan dari reformasi. Studi hukum tata negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat kenyataan bahwa UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketenagaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan kurun waktu 1999 sampai dengan 2002 dalam satu rangkaian perubahan dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat dan disahkan dalam 4 tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketenagaraan, antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balance yang menggantikan prinsip supremasi permanen yang dianut sebelumnya. Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut kiranya diperlakukan pembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang mendasarkan diri pada prinsip. Dalam hal ini, fungsi judicial review atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketenagaraan Indonesia. Dalam memakai seberapa penting pengujian undang-undang terhadap UUD, perlu dikaji apa yang dijadikan alasan, seperti yang dilakukan oleh John Marshall, Hakim Agung Amerika Serikat, hakim pertama di dunia yang melakukan judicial review terhadap undang-undang, yaitu Judicial ACT 1789, karena substansinya bertentangan dengan konstitusi. Alasan-alasan tersebut ialah: pertama, hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi
sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Kedua, konstitusi adalah the supreme law of the land, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan di bawahnya agar konstitusi tidak dilanggar. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada mengajukan judicial review, permintaan tersebut harus dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih.